Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purwanto. NIM 20381 071 040. Di sini saya akan membahas tentang fonologi, mata kuliah Pramasasta Bahasa Madura. Baik, bahasa Madura memiliki semacam pohon bahasa yang secara garis besarnya merupakan tata aturan. Istilah dari hal itu ialah pramasastra. Pramasastra dari hal itu memiliki beberapa cabang, sehingga untuk memahami bahasa Madura dengan baik dan benar, seseorang harus bisa menguasai setiap cabangnya. Nah, sebagai langkah pertama kali, seorang yang ingin belajar bahasa Madura terlebih dulu mesti tahu mengenai proses konsonan, vokal, dan diftong yang diucapkan dalam bahasa Madura. Bab ini dikenal dengan sebutan fonologi. Fonologi merupakan bagian pramasastra yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dibagi atas fonetik dan fonemim. Fonetik berarti menyelidiki bunyi bahasa dan pemakaiannya serta mempelajari cara menghasilkan bunyi-bunyi tersebut. Sedangkan fonemik ialah mempelajari bunyi bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Fonemik sendiri berasal dari kata fonem, yaitu kesatuan bunyi terkecil yang membedakan arti bunyi bahasa. Fonem terdiri dari dua macam, yaitu vokal dan konsonan. Kembali pada bahasa Madura yang mengikuti suara yang dikeluarkan, warna dari bunyi di dalam bahasa Madura ada dua, yaitu halus dan tajam. Jadi, ada konsonan halus dan juga ada konsonan tajam. Namun, mengikuti pekakas atau alat yang dipakai mengeluarkan bunyi, menghasilkan banyak atau macam bentuk konsonan, yaitu pertama, konsonan bibir dalam kurung bila-bilal. Yang kedua, konsonan bibir gigi dalam kurung labio-dental. Yang ketiga, konsonan ujung lidah gigi dalam kurung apico-dental. Yang keempat, konsonan ujung lidah lengkung gigi dalam kurung apico-alveolar. Yang kelima, konsonan nge-langean atau langit-langit dalam kurung palatal. Yang keenam, konsonan langit-langit lembut dalam kurung velar. Yang ketujuh, konsonan desah dalam kurung glottal. Dan yang terakhir, 8, konsonan desis dalam kurung lamino-alveolar. Sementara menurut halangan yang dijumpai udara
konsonan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, konsonan hambat. Yang kedua, konsonan frikatif. Yang ketiga, konsonan spiran. Yang keempat, konsonan liquida. Dan yang terakhir, konsonan trill. Konsonan halus. Konsonan halus yaitu B, DH, D, G, J selalu diikuti oleh vokal halus A, I, dan U. Konsonan halus ini ada 2 macam. Ada yang bersuara berat dan ada yang bersuara ringan. Berikut penjabarannya. Yang pertama, konsonan halus bersuara berat. Contohnya dari huruf B. Bubar, pipi, tabuan. Contoh dari DH. Tutip, ting-ting, kotu. Contoh dari D. Dadali, dati, matu. Contoh dari G. Gagaman, gigir, gulaku. Contoh dari J. Jajan, jila, jalujuk. Yang kedua adalah konsonan halus bersuara ringan. Contohnya dari huruf B. Bang-bang, balibis, bung-bung. Contoh dari DH. Dari, andi, kendur. Contoh dari D. Gadas, gudir, dudut. Contoh dari G. Gagak, rogi, gul-agul. Contoh dari J. Jagal, banjir, juju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.